Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu bahwa kami diminta untuk menjadi rendah hati. Seperti anak kecil yang punya hati yang murni. Bantu kami untuk memiliki puritas kordis, the purity of heart. Semoga Tuhan menyucikan hati kami, pikiran kami, badan kami, raga kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, ketika ditanya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, tentu mungkin kita bisa berkata pertanyaan ini yang terbesar adalah Yesus Kristus sendiri. Bahkan dia penguasa kerajaan surga itu. Kerajaan surga adalah mereka yang menurut Yesus, mereka yang berada dalam kerajaan surga adalah mereka yang seperti dia, seperti Yesus, yaitu merendahkan diri serendah-rendahnya, memiliki kemurnian hati, puritas kordis. Ya. Dua hal itu yang saya kira perlu kita renungkan sebagai syarat untuk masuk kerajaan surga, yaitu apa? Kemurnian hati dan merendahkan diri. Memiliki kerendahan hati. Dua hal itu yang menjadi seperti Yesus, dan itulah Yesus sendiri. Maka dia merendahkan disalib, mati disalib. Diperlakukan dengan kejam, dengan sadis, dengan brutal. Dia memiliki hati yang murni, yang hanya mencintai Allah dan sesama. Bahkan ketika diperlakukan dengan kejam dan disalib, salib pun dia tetap, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ketika dia diperlakukan tidak adil, dia tidak mengutuk, dia tidak membalas. Dan karakter dan keutamaan yang seperti ini saya kira yang menjadi tanda bahwa itulah kerajaan surga. Mereka yang memiliki hati yang murni dan kerendahan hati. Lalu bagaimana kita supaya bisa memiliki hati yang murni dan kerendahan hati? Kita harus sadar, untuk bisa sampai kita harus mengalami suatu proses, suatu tes, suatu ujian. Ada beberapa ujian yang harus kita lalui dalam hidup ini. Ujian apa? Test of faith, tes iman. Tuhan yang penuh belas kasih, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berjaya, tetapi Tuhan yang peka, tajam, dan peduli dengan manusia. Itulah Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang mencari satu domba yang hilang pun dicari, ya, sampai ketemu. Dan itu Tuhan. Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Hati Tuhan adalah hati untuk menyelamatkan manusia. Itu yang pertama. Jadi test of faith. Apapun juga situasinya, apapun juga kondisinya, Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Mau menyelamatkan manusia. Kemudian test of endurance, daya tahan. Ya. Kita tidak bisa selalu mendapat jawaban, mendapat solusi dari segala sesuatu secara cepat. Tapi harus ada endurance, harus ada ketabahan, harus ada kekuatan, harus ada kekuatan di dalam menanggung segala penderitaan. Kemudian test of apa? Ya, test of forgiving. Belajar terus-menerus mengampuni, memaafkan. Entah orang lain, bahkan mungkin Tuhan, tapi juga mungkin diri kita sendiri. Memaafkan bahwa kita bodoh, kita goblok, bahwa kita juga tidak mampu melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Belajar mengampuni. Ya. Dan yang keempat adalah test of test of faith, test of forgiving, test of purification. Selalu berusaha untuk menjadi murni, ya. Ya, menjadi murni pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Kenapa saya katakan harus belajar menjadi murni, harus belajar menjadi positif, konstruktif, yang melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Karena 80% dari pikiran kita dari pagi sampai malam itu bersifat negatif, bersifat destruktif, bersifat menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama.
80% bayangkan. Hanya 20% pikiran kita itu pikiran yang bersih, yang murni. Maka bagaimana kita mencoba memurnikan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, sikap batin yang 80% negatif menjadi positif. Itulah. Dan di situ kita tidak mampu dan tidak dapat melakukan sesuatu yang dari diri kita sendiri. Ya, maka kita selalu mohon Roh Kudus untuk menyucikan kita. Roh yang kreatif, roh yang menciptakan, roh yang animating, yang menggerakkan, animasi, ya, mendorong menjadi lebih baik. Roh yang konstruktif, ya, yang membangun, yang bekerja, yang menyelesaikan sesuatu. Jadi di situ kita bisa melihat bukan kita yang mengontrol, bukan kita yang bisa dan mampu melakukan sesuatu. Maka Yesus hari ini kita bisa melihat bahwa dia akan mencari satu domba yang hilang dari 99. Dan itulah hati Tuhan. Hari ini juga kita bisa melihat bahwa untuk menjadi besar dalam kerajaan surga, orang harus menjadi kecil, rendah hati. Dan orang harus bekerja keras, ya, untuk bisa mengubah 80% pikiran yang negatif kita itu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga Anda dan saya, ya, berusaha, berjuang, tetapi juga mohon rahmat pada saat yang sama untuk memiliki kemurnian hati, puritas cordis, the purity of heart, dengan bantuan Roh Kudus untuk selalu bersikap positif, belajar untuk bersikap realistis, belajar untuk bersikap konstruktif, belajar untuk bersifat positif. Semoga perjuangan dan pergulatan kita dari waktu ke waktu membuat hati kita lebih damai, lebih tenang, ya, dan ada joy, ada sukacita ketika kita memproses diri kita masing-masing. Semoga kita menjadi terbesar dengan rendah hati, dengan bekerja keras, dengan kemurnian hati. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua, karena kita diminta oleh Tuhan untuk memiliki hati yang murni, yang tulus, yang ikhlas. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.